توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ونفر صبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوات الله أزرف الراس للأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا Ya Rasulullah,
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati selaku tuan rumah Ketua Majelis Taklim Nurul Hikam, kebetulan paman saya sendiri, Paman Muhammad Khalil, beserta para jajaran pengurus dan jamaah yang mengadakan acara pada malam hari ini. Ada Abang Latif, ada Paman Ahmad, kemudian kebetulan hadir di sini Bapak anggota DPRD Kota Tarakan, Bapak Saifullah. Selamat datang Pak, terima kasih sudah hadir di sini walaupun beliau juga bisa dikatakan tuan rumah. Terima kasih. Kemudian ada hadir juga mantan Kapolsek Tarakan Barat, Bapak Joko Pitono. Kebetulan beliau sekarang bertugas di Polda. Terima kasih Pak sudah dapat hadir di acara ini. Dan Pak Didi juga anggota Kapolsek Barat. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian bapak-bapak pengajian dari Gang Catur, selamat datang pada acara malam hari ini. Kemudian ada dari teman-teman Nurul Hikmah, ya, Darul Hikmah dari Intraka, ada juga hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan sekalian yang kami hormati, malam hari ini Majelis Taklim Nurul Hikam mengadakan Maulid, peringatan Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tema merindukan cinta Sayyidul Wujud. Tidak maksud berpanjang lebar, hanya prakata. Yang kita nantikan pengisi acara adalah yang kami muliakan, kami hormati Ustadz Hanafi, Ustadz Imam Hanafi dari Ketua LDNU Kota Tarakan, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Beliau pada malam hari ini akan mengisi tausiah pada malam hari ini. Mungkin kita langsung saja mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah agar kita selamat di dunia akhirat. Berkahnya kecintaan kita kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Imam Hanafi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya al-Islam bi ulumil ulama wa ahya al-ummata bi nahdlatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan orang-orang tua kami yang berada di samping kami, Bapak Ahmad beserta seluruh keluarga besar Majelis Taklim Nurul Hikam. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan saya yakin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh orang-orang tua yang ada di sekitar kami. Tak lupa yang saya hormati anggota DPRD Bapak Saifullah yang malam hari ini hadir beserta seluruh tamu undangan yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan kali ini.
Tak lupa juga kepada seluruh tamu undangan yang saya muliakan, adik-adikku, anak-anakku yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bersama-sama bisa menghadiri undangan Sohibul Bait sekeluarga Majelis Taklim Nurul Hikam dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita perbuat pada malam hari ini, yang kita bersama-sama tunjukkan rasa cinta kita kepada Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir senantiasa kelak mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga salawat dan salam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bercucuran air mata, kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu tentang umur kami, dan kami juga tidak tahu tentang umur engkau ya Rasulullah. Apakah engkau akan selamanya bersama-sama kami ya Rasulullah?" Maka Rasulullah ketika itu menjawab, "Saya tidak akan selamanya bersama-sama dengan engkau." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka seketika itu sahabat Rasulullah Muhammad SAW karena cintanya, karena tidak ingin ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian sahabat-sahabat ketika itu menangis bercucuran air mata, kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saat ini kami hidup bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Ketika saat ini aku ucapkan salam kepadamu ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, pasti engkau jawab Waalaikumsalam. Ketika aku menyampaikan kepada engkau ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka engkau pasti jawab Waalaikumsalam. Bagaimana kelak ketika aku sudah tidak melihat engkau dan engkau sudah meninggalkan kami ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menyampaikan salam-salam kami kepada engkau ya Rasulullah?" Ketika itu sahabat meneteskan air mata karena cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Kaifa taruddus salama wa qad ramimta ay wa qad ramaita ya Rasulullah?" Bagaimana kami akan menyampaikan salam-salam ini kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau ketika itu ya Rasulullah sudah tidak bersama-sama dengan kami ya Rasulullah. Apakah salamku engkau jawab ya Rasulullah? Kaifa taruddus salama wa qad ramaita. Maka kemudian sahabat dengan tetesan air mata, kemudian Rasulullah terdiam dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, aku jawab salam-salammu. Ketika engkau menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, aku jawab wahai sahabat-sahabatku." Kemudian sahabat itu terdiam. "Ya Rasulullah, bukankah ketika manusia sudah meninggal, jasadnya terbujur kaku, ruhnya sudah tidak ada, ruhnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak mungkin engkau bisa menjawab salam-salamku ya Rasulullah." Dengan tetesan air mata terus mencerca, banyak bertanya sahabat-sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu menjawab, "Innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama 'alal ardi, telah mengharamkan atas bumi, an ta'kula ajsadal anbiya, untuk makan jasad-jasadnya para anbiya, makan jasad-jasadnya para nabi. Jadi para nabi itu, wahai sahabat-sahabatku, itu tidak hancur. Nabi itu semuanya utuh. Cacing-cacing tanah, kita tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Para nabi, para anbiya, para rasul tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah.
Kemudian sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya, saya faham ya Rasulullah, jasadmu itu utuh, tapi ruhmu sudah tidak ada ya Rasulullah. Bagaimana engkau akan menjawab salam-salamku ya Rasulullah?" Maka ketika itu Rasulullah menjawab, "Setiap engkau mengucapkan salam, maka ruhku dimasukkan kembali ke jasadku untuk menjawab salam-salam umatku." Subhanallah, terdiam para sahabat dan kemudian sedikit tersenyum karena sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti tadi ketika kita membaca sholawat, berarti tadi ketika kita bersalam-salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah Rasulullah menjawab salam-salam kita. Makanya saya tadi tersenyum sebelum kita membaca ya Nabi salam alaika, itu ada syair-syair, dan itu kalau bisa sebelum kita mahalul qiyam dibaca, karena itu insya Allah Rasulullah Muhammad SAW akan hadir ketika kita bersama-sama membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Mari kita bersalam-salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ketika mendengar cerita itu, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka sahabat-sahabat ketika itu tenang, merasa senang. Kalau begitu ya Rasulullah, kami akan senantiasa mengucapkan salam-salam kepada engkau ya Rasulullah. Jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang kita cintai, Nabi pilihan, Nabi agung, Nabi yang luar biasa, Nabi yang termulia dari nabi-nabi yang mulia. Nabi kita Muhammad ini adalah Nabi yang termulia dari nabi-nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala turunkan 100 sekian nabi di permukaan bumi ini. Kemudian ada nabi yang wajib kita hafal, 25 nabi dan rasul. Setelah itu dikerucutkan, ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Dan di antara nabi yang teristimewa adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita sebagai seorang yang beriman, maka kita tidak lupa untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap peringatan Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak lupa untuk memperingati peringatan kelahirannya, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sehingga di setiap daerah-daerah itu macam-macam caranya. Banyak sekali tata cara kita melaksanakan peringatan Maulid. Karena dari saking cintanya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai dia tidak merasa berapa sudah yang kita keluarkan karena cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya bersama-sama dengan rombongan hadrah dari sini peringatan Maulid, sekaligus pindah rumah, luar biasa. Jadi kalau orang Madura itu kalau mengadakan peringatan Maulid, Pak, ini di atas ini dikasih tali, kemudian di atas ini ada uangnya, macam-macam lah, ada celana, macam-macam. Begitu mahalul qiyam, karena senangnya maka berebutan lah, diambil satu-satu. Macam-macam caranya. Kalau di kampung saya setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengorbankan hartanya. Maka di absen, ketika masuk di masjid di absen, dilihat yang dibawa. Ada ayam enggongnya tidak? Kalau tidak ada ayam enggongnya, pulang makan di rumah saja, jangan dimakan di masjid. Karena cintanya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sebenarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Tadi kita bersama-sama baca, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, engkau ya Rasulullah, syamsun, laksana matahari. Rasulullah itu laksana matahari. Anta badrun, engkau ya Rasulullah, laksana bulan. Anta nurun fawqa nurin, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Jadi cahayanya matahari dibandingkan dengan cahayanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan cahaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya bulan juga dibanding dengan cahayanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya cahayanya bulan. Bagaimana kok bisa seperti itu, Ustaz? Cahaya matahari jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah menyinari bumi, hanya di bumi saja yang bisa disinari. Saya bertanya, kalau ada orang meninggal dunia, sampaikah mataharinya itu ke dalam kubur? Tidak sampai. Sinar mataharinya tidak akan sampai ke dalam kubur kita. Bulan juga seperti malam hari bulan purnama. Bulan purnama menyinari bumi. Kemudian apakah cahaya bulan tersebut sampai ke dalam kubur manusia? Cahayanya tidak sampai ke dalam kubur kita. Tapi kalau cahayanya Rasulullah, fawqa nurin, cahaya di atas cahaya. Artinya ketika kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya solawat itu akan tembus sampai ke alam kubur kita, sampai tembus ke alam barzakh. Tapi kalau cahaya matahari tidak sampai ke alam kubur. Tapi kalau cahayanya Rasulullah, ketika kita istiqomah bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi tidak Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah ketika kita meninggal nanti, cahaya tersebut akan menyinari kita di alam, di kubur kita, bahkan di alam barzakh. Itu luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bacalah sholawat yang sederhana. Sholawat itu kan kadang-kadang ada orang yang juga, saya tidak suka Ustaz dengan Allahumma sholli ala Muhammad, saya lebih suka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Padahal sama saja. Maksudnya begini, ada pendapat di tengah-tengah masyarakat, ada sholawat mati, ada sholawat hidup. Saya pernah tanya, Ustaz, bagaimana itu sholawat mati? Bagaimana itu sholawat hidup? Saya jawab, sholawat itu sama saja. Tidak ada sholawat mati, tidak ada sholawat hidup. Oh enggak Ustaz, saya diajarkan oleh guru saya, ada sholawat mati, ada sholawat hidup. Terus gunanya bagaimana? Kalau kita baca sholawat mati, kata guru saya, umur kita pendek. Tapi kalau kita baca sholawat hidup, umur kita panjang. Coba baca sholawat hidup kayak apa, sholawat mati kayak apa. Kalau sholawat mati Ustaz, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawat hidup, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya bilang jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti yang Muhammadiyah tersinggung. Karena ada Sayyidina. Padahal sebenarnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sama saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama saja. Tergantung kita mau pilih yang mana. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pagi-pagi habis sholat subuh, Allahumma sholli atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan sekarang berkembang sholawat, macam-macam sekarang. Kalau kita mulai sudah, hati ini sudah mulai gak enak, hati ini sudah mulai gak tenang, pikiran ini sudah mulai gak tenang, badan sudah mulai sakit-sakitan, banyak baca sholawat. Ada namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa manusia yang teristimewa di dunia ini? Seperti apa Rasulullah Muhammad SAW? Kalau ada orang yang mengatakan, ya Nabi itu biasa sama dengan kita, manusia ya sama dengan kita. Nabi makan, kita makan ya Nabi makan, kita tidur ya Nabi tidur, sama. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia teristimewa. Proses penciptaannya saja berbeda dengan kita. Proses kejadiannya aja berbeda dengan kita. Tidak sama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak diceritakan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proses kelahirannya bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dewasa, proses penciptaannya saja berbeda dengan saya dan jamaah sekalian. Proses penciptaannya itu berbeda dengan kita. Kalau di dalam kitab Diba itu hampir saja sama ceritanya itu dengan Situt Durr. Kalau di dalam kitab Al-Diba'i disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memasukkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam jasad ibunya, ke dalam jasad umminya, ketika itu Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat-malaikat, katanya Allah, wahai malaikat-malaikat, malam hari ini aku akan masukkan nur, aku akan masukkan ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam jasad ibunya. Maka ketika itu Allah menyampaikan kepada malaikat, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisharat fa inna nurul masun wa sirrul maknun. Ya Jibril, wahai Jibril, nadi fi sairil makhluqat, sampaikan ke seluruh penduduk yang ada di langit dan yang ada di bumi, min ahlil ardi was samawat, yang ada di bumi dan yang ada di langit, bitahani wal bisharat fa inna nurul masun wa sirrul maknun angkulluhu fi hadhihi lailah ila batni ummihi masrurah. Suruh senang-senang dia, suruh bahagia dia, karena malam hari ini nur yang aku ciptakan qabla wujudil asya, yang aku ciptakan sebelum aku menciptakan apa-apa, yang aku ciptakan sebelum aku menciptakan bumi, yang aku ciptakan sebelum aku menciptakan langit, nur itu sudah aku ciptakan. Dan aku tahu di tempat tidak ada satu makhluk pun yang tahu di mana aku tempatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkulluhu fi hadhihi lailah ila batni ummihi masura. Suruh senang dia semua, karena malam hari ini nur itu akan aku masukkan ke dalam perutnya ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aminah. Proses ini dia sudah berbeda dengan saya dan jamaah sekalian. Maka di dalam rawi itu diteruskan, fahtazzal arsu daraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Fahtazzal arsy taraba wastibsyara. Bergetar arsy Allah. Kalau istri kita melahirkan, yang bergetar apa, Pak? Ranjang tempat tidur. Karena merasa kesakitan,
berbagai macam pola istri kita karena kesakitan mau melahirkan. Tapi ketika Siti Aminah ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan, fahtazzal arsyu darabahu wastimsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, bertambah wibawa sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Wa amtalatis samawati anwara, ketika itu langit cerah, banyak keanehan-keanehan ketika Rasulullah mau dilahirkan. Makanya kita ketika bikin maulid banyak keanehan-keanehan yang kita bikin. Apa diantaranya keanehan? Pohon pisang buahnya telur. Sudah sampai keliling kemana aja, ke seluruh dunia tidak ada. Tidak akan ada pohon pisang buahnya telur. Tapi alhamdulillah, walaupun itu aneh ajaib tidak akan ada, di Indonesia itu ada. Panennya ketika bulan maulid, pohon pisang buahnya telur. Wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Malaikat-malaikat turun menemani ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau melahirkan. Kalau kita mesti durur itu disebut hadir kepada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau melahirkan, Asyatu wa Maryamu, kalau dalam berjanji Siti Asyah dan Siti Maryam mendampingi ibunda Rasulullah Muhammad SAW ketika mau melahirkan. Ketika mendampingi ibunda Rasulullah Muhammad SAW, karena yang mau dilahirkan ini adalah manusia suci, manusia istimewa, malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih, subhanallah, subhanallah, berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kalau kita Pak, istri kita mau melahirkan santai aja, kita ngerokok kan, urusannya dokter lah di sana. Yang penting kita di sini lah ngerokok. Begitu sudah tahu, wah rokoknya baru dibuang. Ada, saya pernah cerita, mungkin ada temen itu istrinya mau melahirkan di rumah sakit sini. Saya bantu, saya bawa ke rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, sudah suaminya tidak boleh masuk. Kemudian dikabari sama dokternya, Pak, ini sudah pembukaan sekian. Tenang aja suaminya kan. Kesana kemari, kesana kemari. Saya bilang, Mas, coba banyak berzikir kepada Allah. Sampai zikirlah supaya istri sampean itu selamat, istri sampean sehat, anaknya sehat. Banyak berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya banyak zikir, baca sholawat yang banyak. Sampean kesana kemari tadi wirawiri, apa yang sampean pikirkan? Enggak Ustaz, tadi saya lupa rokok saya di mana ya tadi itu. Padahal istrinya mau melahirkan. Tapi Rasulullah ketika mau dilahirkan, subhanallah, samping kanan samping kiri malaikat membaca tasbih. Makanya ketika di dalam rawi itu disebutkan, kita juga seakan-akan, seolah-olah pada saat ini kita berada di waktu Rasulullah Muhammad SAW mau dilahirkan, maka kita juga membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولم تزل أمه تراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام همه فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Ketika ibunya sudah mulai terasa sakit-sakitan mau melahirkan putra beliau yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan, lahir dalam keadaan bersujud, syakiran, bersyukur, menengadahkan tangan, syakiran, hamidan, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Kemudian keadaan bayinya ketika itu sempurna seperti bulan purnama tanggal 15. Cakep Rasulullah Muhammad SAW, bersih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kayak kita Pak. Kita ini kadang-kadang anak kita ini lahir, banyak kotor-kotorannya, putih-putihnya. Padahal istri kita ini sudah ikhtiar, sudah buka YouTube. Bagaimana supaya anak kita ini tampan, dibuka sudah, kasih tahu caranya. Bagaimana supaya ketika melahirkan bersih, sudah dikasih tahu, sudah dilihat di YouTube. Bahkan berbagai macam ikhtiar adat istiadat sudah. Sampai kemana-mana kalau lagi hamil pasti bawa gunting. Ibu hamil biasanya bawa gunting sama bawa cermin. Gunting, cermin. Itu adat istiadat. Tujuannya adalah supaya bayi di dalamnya selamat dan dirinya selamat. Saya sempat tanya, kenapa cermin Ustaz? Orang hamil itu banyak diganggu setan. Terus apa tujuan bawa cermin? Tinggal saya ginikan aja, setan lari. Setan lari. Ada lagi ikhtiar yang lain, kemana-mana bawa beras. Sedikit-sedikit makan beras, sedikit-sedikit makan beras. Tanya, kenapa makan beras? Supaya bayi saya sehat dan bersih. Ada lagi yang ekstrim, kemana-mana bawa ketumbar. Ketumbar dimakan. Kenapa makan ketumbar Bu? Supaya bayi saya nanti keluar itu harum, bersih. Ikhtiarnya macam-macam jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak akan sama dengan bayinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia pilihan yang diciptakan oleh Allah, dan alhamdulillah saya dan jamaah sekalian saat ini menjadi umatnya, menjadi umat akhir zaman, menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa nanti memberikan syafaat kepada kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Jamaah sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana supaya kita ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya sederhana sekali, tapi memang cara pengamalannya sangat berat. Apa? Bagaimana cara supaya kita ini mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika kita ini cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyaklah menyebut namanya. Banyak kita sebut nama beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika saya dan jamaah sekalian, ketika itu kita suka dengan istri kita pertama kali. Malam datang, kemudian begitu nyampe di rumah, padahal baru saja 5 menit ketemu, nyampe di rumah baru telepon lagi, gimana sehat? Saya baru nyampe. Kemudian malam tidak lupa juga menyebut nama calon istri kita, sedikit-sedikit disebut. Telepon 5 menit sebelum telepon lagi. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kita banyak sebut nama beliau, yakni dengan cara kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ketika kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kita laksanakan perintahnya. Sama lah Bapak Ibu sekalian, ketika kita cinta sama, sayang sama istri kita ini hamil. Kebetulan hamilnya itu nyidamnya ini aneh-aneh. Pak, saya ini nyidam. Minta apa sayang? Saya minta kelapa muda, tapi manjatnya pas jam 12 malam. Dicari tukang panjat Pak. Sudahlah, kamu tak bayar berapa? 1 juta tak bayar lah. Yang manjat juga senang dikasih 1 juta. Padahal risikonya besar. Begitu jatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita carikan tukang panjat, kemudian kita panjat, kita kasihkan sama istri. Begitu sampai kepada istrinya, kamu ini suami yang baik, betul-betul jujur, gitu kan? Karena ngasihnya pas tengah malam, padahal sebenarnya belinya pagi. Ngasihnya tengah malam dikasih. Kenapa? Karena cintanya kepada istri kita. Apa yang diperintah oleh istri kita ketika hamil, kita lakukan. Apa yang diperintah oleh calon istri kita ketika kita waktu itu kita mau nikah, apa yang diperintah, apa yang diinginkan, pasti kita penuhi. Karena apa? Karena cintanya kita dengan istri kita. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW,
maka semua yang diperintah oleh baginda Rasulullah kita kerjakan. Karena Rasulullah menyampaikan begini kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah semua umatmu itu akan masuk surga ya Rasulullah? Ya, semua akan aku masukkan surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau taat maka dia yang tidak mau masuk surga. Jadi semua ini Rasulullah menyampaikan akan masuk surga. Kita semua ini akan masuk surga. Nabi yang sangat luar biasa perjuangannya untuk kita. Bukan hanya ketika hidup di dunia, tapi ketika kita sudah tidak hidup di dunia ini lagi, kemudian ketika kita dikumpulkan di satu padang mahsyar yang sangat luar biasa, yang matahari tinggal satu jengkal, semua kita basah kuyup dengan keringat kita karena panasnya dan karena takutnya ketika itu. Kemudian kita berbondong-bondong mencari seorang nabi yang mampu memberikan syafaat, mencari seorang nabi yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian kita berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Nabiullah Adam, engkau adalah nabi yang pertama, asbab engkau kami ini ada di dunia. Wahai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, berikanlah pertolonganmu kepadaku, berikanlah syafaatmu kepadaku. Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat, aku banyak dosa kepada Allah. Ketika aku diciptakan oleh Allah berada di surga, kemudian karena aku berbuat dosa kepada Allah, maka aku ditaruh di dunia, maka aku tidak bisa memberikan syafaat kepada engkau. Datanglah kita kepada Nabi Musa alaihissalam, satu kelompok tersebut. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, wahai Nabi Musa, engkau adalah nabi yang istimewa, berikanlah pertolonganmu kepadaku wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa menyampaikan juga, aku tidak bisa memberikan pertolongan, sungguh aku malu kepada Allah dengan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Kemudian datang berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim Khalilullah, engkau adalah bapak para nabi, kami ini ketakutan, berikanlah syafaatmu, berikanlah pertolonganmu, engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Nabi Ibrahim? Saya tidak berani karena aku penuh dengan dosa. Maka datanglah kelompok ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau adalah nabi akhir zaman, engkau adalah nabi yang termulia. Kami sungguh saat ini takut, tak tahu mau kemana ya Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala murka pada saat ini. Oleh karena itu aku minta pertolonganmu, aku minta syafaatmu ya Rasulullah, engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kami bisa engkau berikan syafaat. Kemudian apa katanya Rasulullah? Dengan tangisan air mata Rasulullah menyampaikan, aku akan berikan syafaatku kepada engkau wahai umat. Subhanallah, begitu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah, mari kita bersama-sama laksanakan agar supaya kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya
memperingati kelahirannya adalah Nabi yang luar biasa, Nabi yang istimewa, Nabi yang termulia dari Nabi-Nabi yang lain. Supaya kita bersama-sama mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, banyaklah menyebut nama beliau. Kemudian mari kita bersama-sama laksanakan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini ada manfaatnya, dan saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena maulid malam hari ini istimewa, Pak. Di samping saya ceramah, saya ngamen juga. Saya ceramah, saya ngamen. Biasanya kalau ceramah sama ngamen itu honornya 2. Cuma ini bergurau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang datang. Mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan kepada seluruh daripada keluarga besar Majelis Taklim Nurul Hikam dan majelis taklim yang lain yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan musibah, dijauhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma taqabbal wa atin thawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa sabbahna wa astaghfarna wa ma sallayna ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan zamila ila khadrati jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ahli majlis ta'lim Nurul Hikam, kullu min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrib nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah apa yang disampaikan dari Ustadz Hanafi. Intinya, mari kita sama-sama membaca sholawat. Terima kasih kepada Ustadz Imam Hanafi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Juga kita semua yang hadir dan keluarga kita di rumah diberi kesehatan. Izinkan berpantun sebelum saya menutup. Baca sholawat menuai berkat, mendulang rahmat, mohon syafaat. Semoga kita selamat dunia akhirat, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Demikian, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.